Iya. Nah, Respon. oke. Tiba-tiba kok Nenek Roy kan itu Sedikit kecilnya wis nakal. zamannya ning glane ben kongkon-kongkon. Betul. Anu toh. Silakan, Mas. Iya. Nanti kan kita kenal lah. Nah, ini salah satu bukti kesaksian alumnus asli ya. Kita semua saling kenal. Dulu zaman di gelanggang mahasiswa, yang sekarang gelanggangnya sudah dibongkar jadi gedung gelap, gedung hitam itu. Saya kira di banget jane GIK. GIK. Istilah cak-cakman yo koyo PIK. Oh betul, warna gelap, suram gedung gelap itu. Ya, kita sudah sering ketemu kita Mas Heru. Dan Mas Heru sekali lagi, inilah awalnya 15 April itu kan, gitu. Jadi datang kita ke sana. Saya cerita Mas, memang waktu itu kan saya diundang resmi sama teman-teman namanya grup Rela Agama. Betul. Nah, Rela Agama itu kebetulan dulu Ya relawannya UGM dekat dengan pendukung Mas Anies, Pak Prabowo ya. Nah, saya tahu betul. Ya. Saya itu memang malamnya janjian sama Mas Rismo. Oke. Ketika saya ngomong, Tapi kan malam tanggal 15 itu kita ada acara di Mas, di apa? Wisma UGM. sama Bukan. Kita malamnya. Oh, malamnya. 15-nya kita ke Fakultas Kehutanan. Berarti sebelumnya tanggal 14 malamnya. Enggak Mas. Aku baru nyampe ke Jogja itu 14 malam. 14 malam. Terus paginya aku datang langsung ke ruang 109 itu. Terus kita bareng-bareng itu, saya yang masuk hanya bertiga, saya Respon dan Dr. Tifa, yang kemudian dipertunjukkan itu sampai sejam itu. Kita minta nggak dikasih, akhirnya dipertunjukkan skripsi yang di situ sangat membagongkan. Ya, Mas, ini saya sering bertanya. Ya. Sekarang ini kan isu polemik Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah masuk dalam ranah yang Wow, sudah waktu audiensi di UGM ini kan sebenarnya permintaan dari TPUA dan difasilitasi oleh teman-teman Rela Agama. Setuju. Nah, di situ saya punya salinan yang tanda tangan kan Egy Sujana. Iya. Nah, persoalannya ketika Egy Sujana ini Nggak ngaku. sudah makar, nggak ngaku dia kalau dia ikut menyelidiki yang ijazah S1, ya kan? Iya. Egy kan nolak. Saya hanya menyelidiki yang SMA, gitu kan? alibinya kayak gitu ya. Alibi gimana kok SMA? Sampai tahu nggak undangan itu untuk audiensinya di rektorat yang tanda tangan dari dia? Itu malah saya Ada itu dengar. Oke. Makanya saya hanya berpikir ini kok Egy Sujana tanpa berdosa, tanpa meminta maaf politik kok tiba-tiba iya. Dan dia nggak datang loh. Dia mangkir loh dia. Residunya sekarang ini jasa palsunya Pak Jokowi diduga ini masih aut-autan. Betul. Dan Egy itu nggak ngaku, nggak datang. Terus melalui si Arif Iksan di dalam bus yang kemarin diputar di Rakyat Bersuara itu, dia katanya nggak boleh datang, ditangkap atau apa. Tapi kan ada isu juga soal 350 juta itu. Saya pagi hari itu ikut meeting Mas di masjid. Oke. Iya di Masjid Jogokarya apa? Masjid UGM apa Masjid Jogokarya? Masjid UGM. Ya. Waktu itu jam 7 saya datang ke situ. Mas Yuri ikut meeting gitu toh. Terus ada konfirmasi dia Egy Sujana nggak baik ikut. Dan yang lebih sadisnya kan bisa panggilannya juga nggak ikut. Oh iya, terlambat. Oh iya terlambat. Ya karena terlambat. Jadi yang mewakili TPUA itu sebenarnya panjenengan itulah. Dan saya mewakili Kagama waktu itu kan setir nggak bisa masuk. Betul. Jadi waktu itu saya ikut memperjuangkan Mas Heru. Saya ditolak. Terus memperjuangkan juga Mas Bangun Sutoto. Memperjuangkan juga Prof. Amin Rais. Pak Amin Rais nggak boleh masuk. Saya ada. Iya. Ngobrol sama Pak Amin Rais itu. Satu lagi Pak Sukri. Padahal saya bilang Pak Sukri kan yang perwakilan Yogyakarta. Betul, iya saya bilang loh ini Prof. Amin Rais, siapa nggak kenal Prof. Amin Rais lah. Saya bilang waktu itu sama perwakilan dari Fakultas Kehutanan, nggak boleh yang ada di nama, cuman yang ada di nama. Dan kebetulan yang ada di nama memang saya ada di situ. Ada nama saya, ada nama Respon Sianipar, ada nama Dr. Tifa. Betul. Dan teman-teman TPUA yang lain, termasuk Egy ada di situ namanya, gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya pada waktu saya ngomong sebenarnya itu keistimewaan ijazah Jokowi itu udah koridornya di luar orang UGM dan UGM. Iya. Dalam ruangan itu ya jelas-jelas gitu para alumni kita. Betul. Nyata-nyata perwakilan TPUA itu sama sekali nggak ada. Nggak ada karena bisnya terhambat di Pemalang. Betul. Karena ada sabotase atau ada apa. Itu udah jalan, Pak. Ada sabotase atau ada apa,
gitu. Posisi yang salah nih. Oh enggak, oh ya. Harus jadi. Kelihatan nggak ini? Ini kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, tak sebutin aja. Ini Dosen soalnya. ya paling terkenal dulu zaman saya mahasiswi. Ulang-ulang lagi. Loh iya, namanya Mbak Nia Sarinastiti. Putri kampus. Ya, putri bener bang, putrinya rektor. Ya toh. Sekarang dosen, jadi memang putri kampus. Oh siap, siap Bu dosen, siap Bu dosen. Saya mantan dosen. Ya, nah itu jadi Mas, kembali ke ya, jadi kembali ke sini. saya sih Siap. pada akhirnya sepakat Nah. bahwa memang Mas Roy Suryo, Nah. Mas Diva, Ya. sama Mas Rismon ini sebenarnya pendekar sejatinya Amin. untuk melakukan apa ya klarifikasi. Ya, 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 ya. Jadi memang pada waktu itu kita klarifikasi. Betul, betul. Kita minta klarifikasi. Iya. Di jendela itu apa yang Persis. terjadi? Persis. Tiba-tiba pada emosi keluar gitu. Iya. Bahkan Ya. terjadi keributan di Memang, luar itu. memang sebenarnya Sebenarnya gini. yang nyuruh keluar itu siapa sih, Mas? Enggak. Waktu itu? Memang waktu itu sudah selesai. Waktunya memang segitu. Memang kita hanya dibatasi karena apa? karena Gencatan senjata atau Bukan, apa? pihak rektorat, Prof Ening, Oh. terus si Aji, waktu itu bilang kami mau menguji. Loh, Oh, jadi ceritanya memang mereka udah enggak udah ngasih waktu, hanya 1 jam udah lewat. Saya pikir nguji kan, masa sekelas wakil rektor melu nguji kan ya, kecuali nguji apa tesis atau nguji disertasi. Ya, Ya, ya. kalau cuma nunggu, yang nguji ujian kan itu kan urusannya staf gitu. Ya. Tapi ternyata mereka mau konfres sendiri. Dan itu Ya. sepihak banget konfres sendirinya itu. di Nganu pokoknya. di balik layar Di balik layar. Dan Ya. di luar itu Mas Heru, Ya. kita juga lihat ada provokator sebenarnya. memang ada yang Ada kan? Ada yang teriak-teriak atau Iya. bakar, bakar gitu. Nah itu bukan dari kami. Iya, iya. Ya, karena Sampai alumnus Pak Amin Rais dievakuasikan. iya, itu kok. karena alumnus asli itu tidak pernah kita mau membakar kampus. Dan alumnus asli itu bangga dengan kampus. Coba kalau nggak bangga, nggak mungkin saya pakai kaos ini. Wah, ini kebanggaan Saya sebagai menduga kalau alumnus. Mas Rizwan. Nah, Bingung kalau di puluhan ini. lah nih, Tulisannya Mas. nih masih jelas banget. Keluarga alumni Visipol UG, Kavispol Gama. Dengan bangga saya pakai kaos ini. Dulu ya tanggung terus. Nah, karena menunjukkan kebanggaan kita terhadap alma mater kita. Iya, kalau ada orang nggak bangga lulusan UGM, kalau ada orang malu, kalau diketahui itu alumnus apa? Alumnus kok malu ijazahnya? Kalau nggak malu, tunjukkan ijazahnya. Kayak sarannya Pak JK, Pak Yusuf Kala. Coba Ya tunjukkan ijazahnya. Pak Jokowi udah konfirmasi, Udah, barisan jawab. Saat itu tadi habis jumatan tadi. tidak mau menunjukkan. Maunya tunjukkan di forum pengadilan. Dan itu ngomong 2 kali sama Iya, saya. forum pengadilan apa? Di Solo saja sudah berkali-kali ada forum CLS, Dan Citizen sebenarnya Lawsuit. itu bisa Forum dianggap sebagai forum. bisa, bukan dianggap. Memang forum yang Mas asli Mas juga. Surya nanti Nah, forum apa pengadilan hingga Pak Jokowi itu akan betul-betul membawa tetap ijazahnya. tidak akan dia bawa ijazahnya. Itu berapa persen, Mas? Wow, 11.000 triliun persen kalau Coba kata. ngomong saya begini, Mas. Ya, Ijazah saya itu ada mana? lusut, dilaminating. Itu masa Ya, kalau dia sendiri bilang dilaminating berarti bohong. ya Yang, pokoknya yang ditunjukkan ke kami Ya. itu ijazah yang tidak dilaminating. ya saya ngomongnya Iya, Saya nah punya- berarti orang Jokowi sendiri nggak tahu ijazahnya dilaminating atau enggak itu kan saya lucu, Pak. klarifikasi. Heeh. Mas Jokowi ngomong, Mas, saya Laminating. punya ijazah S1, SMA, Ya. SMP, SD. Saya laminating. Saya nggak tahu yang dilaminating. Dia bilang dilaminating. Nah, berarti bohong lagi. Saya nggak tahu yang dilaminating. Oke. Cuma bilang ada yang Ya, ya. dilaminating. Ijazah saya kucel. Ijazah saya kucel. Oke, kucel. Dengan sama kan antara lain membuat repot juga orang seperti kami-kami. Loh, yang nggak repot lah. Bukan. Repot artinya gini. Ah. Aku nih repot aku kabeh wong Pak De. Ah. Gimana soal ijazah? Lo tinggal main wayang wae nek jenengan toko wayang. Ini orang jawabanmu ini. Apa? From the very beginning. Iya, iya. Kok ndak ada ijazah? Nah. Om cocoknya Jokowi palsu. Aku repot. Iya. Roy jelas dia adik kelasku. Oh iya, pasti. Pak Jokowi kuliah dokter mungkin. Oh. Tapi lulus apa enggak? Mungkin tidak. Karena Enggak. apa?
agak nggak masuk akal orang yang kapasitas intelektualnya seburuk Jokowi kok iso kurang dari 6 tahun. Betul. Lulus neng Kok bisa 5 tahun? Iya. IPK-nya aja di bawah 2. neng gini Iya, anu toh? fakultas Saka loh. Heeh. Terus KKN-nya 3 tahun. 3 tahun kok wis KKN ini otak jenius itu. Ya toh? Wong cocote karo wong wis palsu kok. Iya. Dadak ijazah. Aku memang yo KKN 3,5 tahun Mas, tapi kan sospol. Mungkin 3,5 tahun pajak. Kita sudah bebas teori 3,5 tahun, itu pun habis itu saya masih sempat nyantai loh. Ada sekitar setahun kita belum menyelesaikan. Ya. Ini saya, saya kan punya teman, dan sampai saat pun ini saya banyak teman-teman Pak Jokowi, adik sama kakak mengklaim bahwa Pak Jokowi memang asli alumni. Weh, ya alumni itu kan mahasiswa, belum tentu lulus. Ya, saya kakak Pak Jokowi memang ya apa-apa. Saya mengakui Pak Jokowi memang alumni. Ya, alumni. Yang saya pertanyakan, Alumni dan itu saya perjuangkan sampai sekarang ucapannya Pak Jokowi bahwa ijazah aslinya itu memang harus dipertanggungjawabkan, dan semua yang mengatakan meminta RJ, saya katakan Pak, RJ jangan diberikan. Oke. Ya. Namanya pengakuan ijazah asli seperti Bapak sampaikan kan tetap harus di persidangan. Iya. Dan itu harus cuman kan ada persidangannya banyak. Saya nanya kan ada CLS ya toh. Persidangan itu yang mana gitu. Oke. Semua sidang akhirnya itu puncaknya nanti finalisasi di mana gitu. Gini loh. Kalau dia nganggap sidang itu hanya ketika sidang tentang pencemaran nama baik. Itu tidak ada forum untuk menunjukkan ijazah, Mas. Karena itu forum untuk mengejar saya, mengejar ya Rismon sudah hilang ya, mengejar Dr. Tifa, mengejar Mas Rustam, mengejar Pak Rizal Fadila, mengejar itu untuk kemudian ditunjukkan ke sidang pencemaran nama baik. Pada sidang pencemaran nama baik itu tidak ada forum menunjukkan ijazah, hanya sedikit banget waktunya. Jadi bohong kalau dia bilang. Nah, yang menunjukkan itu CLS, Mas, citizen lawsuit. Dan itu sudah berkali-kali. Bahkan sidang dari almarhum Budi Harto itu pun sudah ditunjukkan asli. Ijazah yang lain perbandingannya sudah tunjukkan. Dia nggak pernah menunjukkan itu, gitu. Nah, pertanyaan saya, Mas, yang Pak Jokowi sebenarnya halu atau apa ketika sampai saat ini pun masih memaksa bahwa saya tidak pengen menunjukkan ijazah itu, sementara Mas Heru sudah untuk menunjukkan Mas Heru sudah jawab sendiri tadi. Jelas-jelas yang namanya Jokowi itu halusinasi. Karena saya masih punya menyimpan ingatan saya dan ada saksi-saksinya. Ya. Pak Jokowi ingin menunjukkan persidangan, cuma saya terbelalak. Persidangan yang sesungguhnya untuk menunjukkan ijazah asli itu malah di CLS tadi. Iya, makanya dalam sebuah wacana persidangan pencemaran nama mungkin Jokowi pengen diakui juga sebagai lulusan kayak saya sama Mbak Nia. Kalau dulu SMA 34 mana Mbak Nia mungkin masih ingat nggak? Itu kita pernah menyelenggarakan pertunjukan di Purna Budaya, namanya halusinasi partitur. Iya itu mungkin Mbak Nia masih kelas 1, aku belum masuk 3B waktu itu. Ya ada kita. Jadi kalau halusinasi ya dan dibuat partiturnya, ya itulah sekarang yang dilakukan oleh Jokowi. Gitu. Jadi dia halu. Ngucapin apa aja semua yang ada dengan bukti-bukti kelulusannya aja halu kok. Jadi ucapan untuk menunjukkan ijazah dengan prosedur hukum tentang tuntutan ijazah harus ditunjukkan itu nggak matching. Padahal finalisasinya ini sebenarnya ada di situ. Ada di pencemaran nama baik. Dan ini pasti Pak Jokowi nggak akan menunjukkan. Nggak akan. Dengan aduan ijazahnya sekarang kan dia bilang nanti akan saya tunjukkan. Nggak mungkin. Yang dia akan tunjukkan itu apa? Ijazahnya sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya semenjak 23 Juli tahun lalu sampai sekarang. Jadi harusnya terakhir Budi Ari ngomong saya ditunjukkan. Nah itu bohong lagi. Budi Ari ngomong di Solo, saya barusan ditunjukkan itu bohong. Budi Ari atau Judi Ari, ya itu Judi Ari itu harusnya dia kena kasus judi online, Budi online.
Judi Ari harusnya kena budi online, ya. Karena apa jelas betul. Nah, itu lah Jokowi, ya, ya. Kenal karo aku ngundangnya Muni. Oke, betul. Muni itu adalah Budi Ari. Panggilnya gini. Muni kuwi kancaku 98 itu kita Oke. organisasi. Ya, ya, ya. 2005 kuwi aku sing gawe dhewe BPD. Oke, ya, ya, ya. Kongres. Itu nggak ditolak ya di PDI ya? Karena di Gerindra dia ditolak terakhir. Bukan waktu itu kan belum ada. Beda enggak ada. Oke, ya. 2006 dia dipanggil ketua DPD kandidat. Oke, ya, ya, ya. Calon DPRD ora jadi. Oh, nggak salah gagal. Gagal udah gagal. 2000 sing ngejak aku. Oke. Gini. Ya. Apa namanya? Lawan ini. Ini menarik ini ya. Aku kan dia nggak percaya kalau Budiari. Oke, si Muni itu ya. Contohnya begini. Oke. Ini Memang gini, organnya kan aku jenis EPD, masa Ya. demokrasi. Ah. Dia namanya Gerakan Sarjana Islam. Ah. Kalau demo bareng itu misalnya operasi Tambang, Ya, 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 ya. itu Ini asli, ini sejarah asli ini. mereka 100 orang, Ah. kami misalnya 50 orang. Ah. Demo anu Ya, ya. 98. Ya. Muni kuwi biasanya paling-paling wong pitu. Ning mereka kan nggo gendera gede, cilik. Jadi Biasa. masuk media itu Ya itu berbekal itnya. Oke. kebetulan Ini aktivis lain ini. Woi. ini tak ceritanya penting iki. Iki tak Siap. penting. Eh, Ketika 1998 aku termasuk badan kerja ICW. Ya, 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 ya. Muni kuwi waktu itu ada Pak kontan. Kontan, ya. Ini kono juga. Ini kan temanya kan anti Ya, korupsi. ya, ya. Ini Muni kuwi nek apa jenengane Jiko Amrot cepet banget. Nah, terus tahun 2000 ini nggo Muni. Muni. Ya. Ini nggo lonte sapa? Wah. Iya loh, ayo Iya, cari. iya. Di kono ning ngone laksana satu. Kan kemana? Politis itu. Aku sono ketika apa? Bahasanya poros kenal. Wah, ini informasi menarik ini. Ya. Wah, ketipun. Ini nggak akan pernah berani nek Oh iya. Bahwa dia balon tadi itu ya. Iya toh. Tapi memang kelas ini polisi lonte. Kapusan seniorku jenengane Gunawan Rosaroyo. Oke. PDI Iya. Banten Jawa Tengah. Iya. Dia ada bentuk Oke, itulah ya. Ya, gitu loh bos. siap. Memang dan apalagi Cocoknya Judi Ari itu harusnya ditahan karena dia terlibat di dalam pusat data nasional. Nah, pusat data nasional itu nggak pernah terbawa itu kan harusnya kan jadinya kan iya 3,2 triliun. Harusnya selesai bulan November 2024. Tapi karena November 2024 itu Jokowi sudah lengser, dia berminat mengajukan itu pokoknya harus bisa diresmikan oleh Jokowi di bulan Agustus 2024. Ternyata malah dia menunjuk Surabaya sementara keluar biaya lagi 800 miliar dan ketika keluar biaya 800 miliar ternyata dibongkar bobol, jadi dia harus bertanggung jawab terhadap apa kerepotan negara ini, kerugian negara ini 800 miliar plus 3,2 triliun 4 triliun ya itu si Judi Ari tadi itu ya selaku projo. Tahu kabarnya Mas Rismon nggak? Kemarin saya lihat dia Ada di mana sekarang? ada di Jakarta. Kemarin dia bukan mengajukan, mempertanyakan prinsip restorasi justice ya. Dan dia diam-diam, ya dia menghindar dari kami semua tuh ada di situ, ada di kantin, ada di mana. Dia dan kuasa hukumnya yang namanya Jamada Girsan itu ngumpet-ngumpet nunggu sampai sore, nunggu sampai kami pulang baru dia berani keluar. Nah setelah keluar yang menarik hari ini Mas Heru, Kombes Budi yang kalau tulisannya tuh Budi ya itu adalah apa namanya untuk Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan RJ-nya Rismon masih dipertimbangkan. Mutiar ya. Bocoran. Iya. Saya minggu ini menekan ke Kompol Sarif. Iya, iya betul. Komitmen saya bahwa Rismon Sudah nggak kompol. AKBP. AKBP. Siap Pak AKBP Syarif. Ya, hormat pada Bapak. Ya. saya tetap konsisten. Ya. Tidak ada keuntungan apa-apa. Iya. Jokowi ngasih Rismon. Betul. Ini udah Iya. prinsip-prinsip apapun pendekatan politik, Iya, 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 iya. yang kedua Pak Jokowi rugi sendiri. Iya. Pak Rismon diambil alih. Seandainya harapan-harapan dari para basernya Pak Jokowi ini untuk dijadikan satu tim.
katanya dipersiapkan untuk menyerang Mas Rismon. Enggak, itu jelas nanti cacat atau fatal. Karena pasti persidangan tidak akan membolehkan orang yang pernah mencabut keterangannya di bawah sumpah. Dia kan mau mencabut keterangan di bawah sumpah di CLS. Ini perlu di Iya, dia kan di kanal Royster Official dan di kanal Kagama Cirebon. Ya, dikasih tahu ke publik, terutama iya, para buzzernya, betul, bahwa apapun yang diinginkan iya, relawan, iya, buzzer, itu cacat. yang menginginkan bahwa Rismon nantinya akan dipakai kubunya Pak Jokowi untuk menghantam teman-teman yang masih Ya. yakin Pak Ijazah. Sebenarnya secara prosedur hukum sudah ketutup, nggak bisa. Karena apa? Karena orang yang pernah mencabut keterangan di bawah sumpah, ya, di sidang Ini CLS. berita baru loh. Ya, orang yang akan mencabut Dan waktu CLS Rismon udah bersumpah. udah bersumpah. Ya. Dia udah bersumpah itu 2 kali. Di sidang CLS dan di sidang DIKIP, Komisi Informasi Pusat, ya. Dan itu mau dicabut semua. Dan bahkan minggu depan dia kabarnya mau mencabut laporannya soal Gibran DIKIP. Ya. Orang kok mencela-menceli. Mon, kalau otaknya dirotasi, ya, itu yang mencela-menceli kayak gini. Dan saya mempertanyakan, kan banyak para termul, termasuk Taufik Bilfaqih, Bil Offset, kemudian Joshua Sinambela, kemudian juga Roni Teguh, itu kan sampai jauh-jauh ke Yamaguchi, Jepang. Ngapain jauh-jauh ke Yamaguchi kalau kemudian laporannya berhenti? Kejar terus Yamaguchi itu sampai kemudian ingkrah atau sampai kemudian muncul bahwa pelaporan itu akan menggugurkan Rismon. Mas, saya nanya, ini kan banyak spekulasi Ya. masalah Mas Rismon pengen koper banyak Ya. dari Solo, Ya. atau karena terdesak, Ah. tahu bahwa ada Ya. klausul tentang pemahaman Betul. mereka Ya. nanti S2, S3-nya Yamaguchi. Yamaguchi. Sebenarnya apa sih menurut Mas Rismon yang sudah beberapa tahun lebih ini Kopeng menjadi musuh gitu? Ya, gini. Apa yang membuat kesadaran Rismon hingga otaknya kebalik atau mungkin hilang gitu? Ya itu, dia mungkin takut ketika yang menjadi dasar Ya. utama. Takut ya? Ijazah. Bukan karena uang. ijazah Yamaguchi-nya terbongkar. Dan ketika dia dikejar oleh oleh kampus Yamaguchi, oleh yayasannya, dia harus mengembalikan sekitar 500 juta. Nah, ketika dia mau mengembalikan 500 juta itu, dia untuk supaya tricky, supaya nggak mengembalikan, dia buat siap paling cantik se-PLN Indonesia. Iya, dia harus mengembalikan, dan dia supaya nggak mengembalikan, dia bikin surat seolah-olah dia sudah nggak ada. Siapa lagi yang bikin surat itu kalau bukan keluarganya? Nah, terduga istrinya itu yang membuat itu, dan dia takut istrinya akan ditahan. Jadi itu ya. Sebenarnya ini alasan ekonomi dan alasan prosedural. Ya. Pertanyaannya, Yes. Rismon ngegas masalah ijazah ini hampir sekian Iya. persen yakin. Itulah yang heran. Nggak takut. Terverifikasi. Persis. Saya mengatakan bahwa Rismon ini kan labelnya akademis. Nah, itu. Sementara dirinya menunjukkan jarinya, bukan jarinya aja. Betul. Ya. Semua Sampai dia jari kaki mungkin. Iya, sampai dia marah-marah bukannya kepada Jokowi loh ya. Dia marah-marah Gibran, marah-marah ke Pak Tito Karnavian, marah-marah ke Pak Kapolri. Kemarin kita kumpulkan senior-senior Kagama Cirebon. Iya, iya. Mau gugat senior-senior kita. Lah Bahkan itu. membela mantan rektor. Nah, Dipermalukan. Gitu loh. makanya heran kita. Sebenarnya sampai saya katakan Pak Rismon ini membuat sebuah game changer Atau apa? atau karena Ya. stres Oke. atau spekulasi Gini. yang menurut Mas Roy apa? Gini, kalau ini Itu mencapai loh. Iya, iya. Sampai sendiri Kalau nggak gitu- pernah nanyakan bahwa kalau gitu gini, saya juga khawatir. Ini Mas Heru mungkin ingat dulu ada film namanya Mr. Hyde dan Dr. Jekyll. Iya. Orang dengan kepribadian ganda. Nah, inilah Rismon. Iya. Ya, jadi
Mr. Hyde dan Dr. Jekyll itu dia kadang-kadang menjadi A, dia kemudian di tempat lain dia kadang-kadang menjadi Z. Ini yang menarik, Mas. Pas Boy. Iya, itu Mr. Hyde dan Omon-omon ini punya kepribadian. nggak ada. Cuma masalahnya sudah berlaku sama Mas Roy Iya. hampir 1 tahun. Tapi baru ketahuan gini, apa gitu loh. kita kan nggak etis ya, nyelidiki teman sendiri. Iya, iya. Ibaratnya saya dan dia itu rally, ya kita sudah memenangkan beberapa etape hampir di ujung, tapi pos terakhir itu adalah pos pemeriksaan administrasi. Ya kan kalau dia navigator saya, kan sejak awal orang mau rally itu kan ya sudah pasti punya SIM, Iya. punya Iya. surat Betul. apapun. Iya. Ternyata tiba-tiba dia ngaku. Validasinya itu Iya, sudah- ternyata dia tiba-tiba ngaku. Mas, aku ternyata nggak punya SIM. Lah kan ngawur. Wong wis tekan ujung. Nah, kalau terus ada nanti ada orang tanya, Roy Suryo punya SIM nggak? Ngomong-ngomong punya SIM. Iya. Wah, punya dong. Nah. Nih, SIM saya Iya. B2. Sopir truk gandeng ini ya. Ini B2 SIM-ku. Ini B2 ya. Jadi ini SIM asli. Motor juga saya punya ya. Jadi kalau saya naik motor nggak salah loh ya. Sudah ada SIM-nya. Jadi artinya itulah yang kita katakan sebelum kita close karena acara sudah mulai ya. Sebelum kita close karena acara sudah mulai. Jadi Mas Heru saya matur nuwun. Ini closing statement aja. Closing statement, ya. Kalau Mas Rosos ini masih meyakini berapa ribu persen? Enggak. Pak Jokowi itu Enggak ada ribuan. Maksimal itu 100%. Iya. Maka saya meyakini Itu mutlak, ya. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu.